Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saya akan menyampaikan pada bagian yang terakhir ya saudaraku ya. Kita sudah ada di bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan Gembala Jiwaku. Dan yang di bagian terakhir ini saudaraku saya akan menutup firman sepanjang 1 bulan ini dengan mengatakan kepada saudara, judul hari ini saudaraku. Bukankah dia sahabat bagi jiwa yang berat? Selama 1 bulan ini. Dan saya akan menutup dengan perkataan ini. Bukankah dia sahabat bagi jiwa yang berat? Sepanjang 1 bulan ini dari semua yang engkau alami, bukankah dia menjadi sahabat yang tidak pernah meninggalkan engkau, sahabat yang terus ada di sisimu, sahabat yang terus memegang engkau. Yang saya percayai saudaraku, kalau hari ini kita ada, again and again and again, tangannya menguatkan. Tangannya mengangkat kembali. Again and again and again. Dia menghiburkan. Dia menopang. Saya berdoa firman hari ini ya saudaraku. Ketika firman ini disampaikan. Firman ini akan memulihkan pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tapi saya tantang saudara. Ketika engkau dipulihkan. Saya berdoa saudaraku. Engkau diberikan keberanian, engkau diberikan willingness, kerelaan. Bukan hanya engkau yang dipulihkan. Tapi maukah engkau dipakai menjadi alat? Sekalipun repot. Sekalipun kadang juga challenging. Sekalipun kadang juga bisa bikin kitanya gemes. Tapi ketika dia mengerjakan hidupmu, dia memulihkan engkau. Maukah saudara juga dipakai menjadi alatnya memulihkan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Yang mau boleh katakan amin yang paling keras. Boleh tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah saudaraku. Karena sejujurnya hari-hari ini ya saudara, saya itu berjumpa dengan sangat banyak orang yang jiwanya berat. Saya sekian waktu tuh saya merenungkan apa ya. Hari-hari ini yang membuat banyak orang itu begitu berjuang gitu. Beberapa minggu yang lalu kita berbicara tentang jangan kalah dengan lelah. Setelah saya menyampaikan firman itu sangat banyak orang yang mend-DM saya, bahkan di jemaat menghampiri saya dan mengatakan, "Pastor, terima kasih." Saya tahu ada sangat banyak orang yang jiwanya lelah, jiwanya berat, saudaraku. Tapi saya renungkan memang hari-hari ini sejujurnya ya saudaraku dengan persaingan yang ada ya. Otomatis dengan sendirinya tuntutan dan beban kerja memang akan semakin lebih besar lagi. Bukan hanya itu dengan saudaraku, kebutuhan hidup yang semakin meningkat saudaraku. Mau tidak mau ada pressure. Ada tekanan gitu, yang terus ada. Belum ditambah dengan saya merenungkan juga saudaraku, sosial media YouTube itu kalau digunakan dengan cara yang benar sebenarnya very very amazing. Tetapi ada dampak negatif salah satu dari sosmed ya Pak. Adalah saudara itu kalau nggak hati-hati jadi membandingkan dengan orang lain loh. Dulu saudara tidak pernah seperti itu. Kenapa? Karena ya apa yang saudara alami, saudara nggak tahu orang lain ngalamin apa. But now it's different. Now that you see, oh si A kok begini ya. The other person is like this, the other person is like that. Kok saya nggak bisa kayak gitu? It becomes another pressure. Itu sebabnya saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat di tengah-tengah pressure itu ternyata Tuhan itu menciptakan satu hal yang sangat indah yang namanya persahabatan. Friendship.
Tahukah saudara ada penelitian yang membuktikan bahwa sebuah persahabatan yang sehat itu memerankan peranan yang vital untuk kesehatan jiwa seseorang. Lucu ya. Dulu kalau saudara di sekolah, saudara pernah dengar kata-kata ini enggak? Manusia itu bukan hanya makhluk individu, tetapi makhluk sosial. Ternyata saudara tidak diciptakan sendiri. Senggol kiri kanan, jangan mau hanya sendiri. Oh, yang percaya katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan. Tapi masalahnya kita hidup di kota metropolitan seperti Jakarta ini, yang mana orang-orang terbiasa dengan kata-kata lulu, gue, kan gitu saudara. Kamu, saya, urusan kita, urusan kamu, jangan mind other people business. Beda dengan ketika saudara ada di daerah yang lebih cenderung masih guyup ya saudara. Saya dulu itu di kota Solo saudaraku, hampir bisa saya katakan orang tetangga di sekeliling saya itu saya kenal semua. Saya masih kecil, saya suka naik sepeda saudaraku. Nanti kalau naik sepeda berhenti di tetangga satu. Nenek yang ini sukanya masak. Tante yang itu sukanya bikin bakpao. Kita tuh kenal satu dengan yang lain. Tapi sekarang coba, apalagi kayak saya di sini tinggalnya di apartemen. Tetangga satu dengan yang lain udah urusan sendiri saudaraku. Kadangkala satu dengan yang lain juga agak kenal. Di apartemen saya akhirnya yang kenal ya cuman satu lift. Yang naiknya barengan saudaraku. Jadi kadangkala tapi firman itu gak pernah salah saudaraku. Manusia itu diciptakan tidak pernah untuk sendiri. Adalah baik kalau saudara itu tidak sendirian saudaraku. Bahkan dikatakan ya saudaraku, persahabatan yang sehat. Sekali lagi saya tekankan ya saudaraku, persahabatan yang sehat, yang positif. Ternyata hanya sekedar saudara itu hahaha nongkrong bareng. Itu membuat saudara menciptakan apa saudara? Kebahagiaan yang ternyata membuat imun tubuh saudara itu naik. Saudara lebih sehat. Kadang cuman, pastor boleh gak sih kalau saya curhat-curhat sama teman? Kenapa gak boleh? Asal curhat ke circle yang sehat. Kalau circle-nya gak sehat, curhat jadi gosip. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tapi kalau circle-nya sehat, curhatan saudara sharing, itu membuat sukacita tersendiri. Ada rasa happy saudaraku. Dan di dalam penelitian ini juga dikatakan itu menurunkan resiko terhadap depresi. Amazing ya. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Amsal 17 ayat 17. Ini ayat yang sangat gampang dihafalkan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bukankah saudara menemukan juga di dalam Alkitab tokoh-tokoh yang kalau saya ngomong saudaraku selalu dikaitkan dengan sahabat. Siapa aja saudara? Kalau saya berbicara tentang tokoh-tokoh yang tidak berjuang sendirian, siapa yang muncul di benak saudara? Siapa? Daud dengan Yonatan ya. Itu seorang sahabat ya. Siapa lagi saudara? Bagaimana dengan Yosua dan Kaleb? Mereka bersahabat dari muda sampai tuanya masuk ke tanah perjanjian bersama-sama. Saya bisa membayangkan percakapan mereka. Ketika yang lain bilang udahlah keluar aja. Udah gak kuat, Musa keterlaluan. Udah ngerti kita bakalan habis nih. Udah ini sudah gak masuk akal lagi. Tetapi saya bisa membayangkan Yosua dan Kaleb ngoceh berdua dan ngomong, kita tetap akan berdiri.
Kita tidak akan menyerah. Saudara bisa mendengar percakapan itu? Bukankah di dalam gereja pun sama, saudaraku? Berapa kalinya saudara pernah berpikir, udahlah keluar aja, give up. Tapi berapa kali ketika kau punya sahabat-sahabat yang bersama dengan engkau, mereka katakan, gak usah menyerah, kita sama-sama. Itulah yang dialami Yosua dan Kaleb. Sehingga 8 yang lain mundur. 8 yang lain tidak sampai tanah perjanjian. 2 bersahabat ini menjadi saudara dalam kesukaran. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Bagaimana dengan Paulus, saudaraku? I think it's not gonna be easy. Dalam perjuangannya Paulus gak gampang, saudara. Dia punya Silas, dia punya Barnabas. Dia punya orang-orang yang terus menguatkan dia. Masih ingat kisah yang sangat terkenal, saudaraku? Namanya kita nggak tahu siapa. Tapi karena ada 4 sahabatnya yang rela jebol atap demi 1 sahabat. Saudara kebayang nggak sih? Adakah di sini saudara punya ingatan-ingatan memori SMA? Nakal bareng sahabat, saudaraku? Ada? Apakah saudara punya memori bersama? I don't know. Memori apa yang saudara miliki dengan sahabat saudara? Tapi certainly ini akan jadi memori yang tidak akan terlupakan oleh orang yang kakinya lumpuh ini, saudara. Bagaimana dia harus diturunkan? Memangnya segampang itu nurunin orang dari atap? Saudara pernah melihat nggak bagaimana, maaf ya saudaraku kalau saya mengarahkan ke sana. Pernah melihat nggak bagaimana, peti mati itu diturunkan? Pernah ya? Saudara yang pernah melihat peti mati diturunkan, menurut saudara bisa seimbang terus gak? Ada momennya gak yang sebelah kiri lebih turun dari sebelah kanan? Lah itu peti mati, saudara. Lah ini orang tuh isinya. Dari atas loh atap. Itu kalau enggak, saudara bayangin aja deh dari turun. Itu enggak imbang sedikit. Bukan hanya lumpuh, saudaraku. Loh coba bayangkan. Kadang-kala kita baca firman itu enggak nyambil bayangkan, saudara. Itu dari atas, kalau yang satu enggak kerjasamanya baik. Maaf kalau orang Jawa bilang gelundung, saudara. Loh ya jatuh. Dari yang tadinya lumpuh habis, saudara. Sampai di bawah. Saudara bisa mengerti? Kebayang enggak? Itu akan menjadi perbincangan mereka. Dari tahun demi tahun, ketika 5 bersahabat ini berkumpul, mereka akan menertawakan bagaimana tangan yang satunya selip sedikit. Wah, saya juga selip sedikit. Tapi mereka akan menceritakan bagaimana mereka bertumbuh bersama, bagaimana Yesus menyelamatkan hidup sahabat mereka. Bagaimana itu menjadi satu kisah yang tidak akan ada habisnya. Pastor, what's your point? Senggol kiri kanan, ikut komsel. Jangan mau sendiri. Yang mengerti katakan amin. Jangan berjuang sendiri. Senyebelin-nyebelinnya komsel. Setidaknya kau punya saudara. Yang mengerti katakan amin. Memangnya hanya saudara di komsel yang nyebelin. Saudara-saudara bisa nyebelin kok, saudaraku. Betul? Sih? Tapi bahkan penelitian mengatakan engkau butuh sahabat. Sekalipun ya, saya ngerti sih saudaraku, tidak semua sahabat itu bisa senantiasa ada di masa sukar ya. Tapi ada sahabat-sahabat yang di masa sukar mereka tetap bertahan loh. Masih ingat kisah ketika Daud dikudeta oleh anaknya sendiri Absalom? That's not easy, saudara. Daud dikudeta oleh Absalom itu bukan hal yang mudah loh. Ini anak sendiri, saudara. Kalau bukan karena Daud punya sahabat-sahabat yang setia, itu kisahnya akan berubah, saudara. Oh benar, saudara. Daud itu hitam di atas putih sama Ahitofel udah pasti kalah. Karena Alkitab mencatat nasihat Ahitofel itu, saudaraku, setara dengan
disamakan dengan nasihatnya Tuhan. Disamakan dengan nasihatnya dewa-dewa, saudara. Ahitofel itu kalau merencanakan sebuah strategi, hampir bisa dikatakan tidak pernah gagal. Tidak ada ceritanya dia merancangkan strategi gagal. Saudara mau buktikan, Daud gak pernah kalah perang, saudaraku. Salah satunya Ahitofel ini adalah penasehat di balik Daud, saudara. Used to be like that. Tapi tahukah saudara, kenapa Daud bisa menang? Ada nama-nama ya, bahkan kalau saya sebutkan, coba ya, pernahkah saudara dengar nama Gujilai? Saudara nggak pernah dengar namanya. Saudara bisa cari di Alkitab, Guzilai. Ini adalah orang yang in charge over every little detail kecil dalam kehidupan Daud dan seluruh orang-orangnya sementara mereka dalam pelarian. Orang ini yang in charge, orang ini yang ada di belakang semuanya itu bisa terpenuhi. Sekalipun di dalam pelarian, supply-nya aman, saudara. Saudara pernah dengar nama Husai? Ada sebagian yang mendengar nama Husai, ada yang angguk-angguk. Tapi sebagian lagi ini sepertiga ke belakang, cuman gini saudaraku. Ada yang pernah dengar nama Husai lagi? Ada yang angguk-angguk lagi. Husai ini ya saudaraku, orang yang ada dalang dibalik kegagalan persekongkolan antara Ahitofel dengan Absalom. Tapi enggak banyak orang pernah dengar namanya. Husai ini adalah orang setianya Daud yang ingin mengikut Daud di dalam pelarian. Tetapi Daud mengatakan kepada orang ini, kembali ke istana. Dia menjadi double agent. Saudara. Dia kembali ke istana, akhirnya mendapat kepercayaan Absalom. Pada saat Ahitofel memberikan nasihat kepada Absalom, pergi sekarang, serang Daud sekarang. Husai inilah yang mengatakan kepada Absalom, no, istirahat dulu. Dan karena Husai, Daud berkemenangan. Ahitofel kalah. Ahitofel tahu pada saat Absalom tidak mendengar nasihatnya, dia langsung pergi, dia gantung diri. Saudara. Karena dia tahu, war sudah finish, sudah selesai. Dia tahu, sehebat itu Ahitofel. Saudara. Saudara bisa bayangkan itu. Peranan dari sahabat-sahabat, jangan salah loh saudaraku. Sering kali nama seorang sahabat tidak dikenal. Tapi sadarkah saudara, peranan dari seorang sahabat bisa membawa seseorang pada destiny yang Tuhan rancangkan atas hidupnya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, hati-hati dengan pergaulanmu. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Don't take it for granted loh saudaraku, jangan hahahi, saudara gak apa-apa sampai papa. Jangan sepelekan loh saudara. Destiny seseorang, kita melihat di dalam Alkitab sangat banyak ditentukan peranan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pastikan engkau punya circle yang sehat. Pastikan engkau ikut komsel yang sehat. Buat saudara yang belum komsel, saya tidak hanya menyarankan, tapi saya paksa. Loh, kok pendetanya galak? Saya melihat ya saudaraku di Jakarta ini menurut saya ya, coba ya saudaraku, saudara boleh agree dan tidak agree. Ada satu culture, mungkin budaya yang sudah begitu luas ya. Menurut saya it's not good gitu. Orang itu sangat mudah sekali berpindah dari satu ke gereja lain. So easy. Saya tidak mengatakan bahwa kita nggak boleh pindah gereja ya, saudaraku. Menurut saya ada perbedaan sangat besar antara pindah gereja dan pindah, saudara. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Pastor kenapa? Hak-hak saya dong, betul. Tapi justru di tengah saudara merasa gesekan dan tidak menyenangkan, justru di tengah saudara merasa tekanan, disitulah Tuhan membentuk hidupmu. Itu masalahnya, you miss the whole point.
That is the point. Ketika engkau digesek, ketika kau ngalami ketidakenaan, ketika kau ngalami sakit hati, ketika kau ngalami tekanan, pada saat engkau bertahan, firman Tuhan mengatakan, tahan uji, itu menyebabkan engkau berkemenangan. Engkau jadi able to do everything. Itu memang adalah sebuah apa? Quality yang Tuhan mau tanamkan di dalam diri kita, saudaraku. Besi menajamkan, besi manusia menajamkan sesamanya. Doa saya dan orang-orang di tempat ini ya, yang kuat saat ditajamkan tetap bertahan, tetap survive, bahkan keluar sebagai pemenang. Boleh tepuk tangannya lebih paling meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Nah, Pastor, tapi bagaimana kalau saya nggak punya teman? I'm all alone. Jangan berkecil hati ya saudaraku. Karena saya juga melihat tokoh-tokoh tertentu di dalam Alkitab yang ya kenyataannya memang dia harus berjuang sendiri. Berapa banyak yang setuju dengan saya kalau saya mengatakan jalan hidup setiap orang itu beda-beda. Itu sebabnya mengikut Tuhan gak pernah bisa copy paste. Yang sepakat katakan amin. Dia begitu, kenapa aku gak begitu? No. Pernahkah berpikir saudara? Tidak ada satu orang pun yang ada di tempat ini, berapapun ribu banyaknya orang di sini ya, tidak ada satu orang pun yang look alike. Tidak satu pun. Terlepas dari wajahnya bisa mirip-mirip, tidak ada satu sidik jari pun. Not even the twins. Anak kembar yang sidik jarinya sama. Apakah terlalu susah untuk memahami bahwa jalan hidupmu beda dengan orang yang ada di sampingmu? Yang mengerti aminnya yang paling keras. Jangan iri dengan orang di kiri kananmu, depan belakangmu. Karena Tuhan punya ceritanya atas hidupmu. Dan yang saya tahu ceritanya adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Hari depan. Bukan mendatangkan kecelakaan, Bu. Itu yang saya tahu. Jadi saya berdoa saudaraku, biarlah itu yang terjadi atas hidup saudara. Bagaimana Pastor kalau saya sendirian? Yusuf juga sama tuh. Yusuf tuh ceritanya lebih ngeri lagi loh saudara. Yang menjual dia, itu kakaknya sendiri loh. Bagaimana saudara tidak bisa merasa aman di rumah sendiri? Itu perasaan yang paling tidak menyenangkan saudaraku. You are at home but you never feel safe at home. Dia dijual oleh kakaknya sendiri, saudara. Bahkan di tengah pelariannya ya, saudaraku, Yusuf tidak punya siapapun. Masih ingat kisah Elia sampai dia ngomong apa? Aku seorang diri. Enggak ada siapa-siapa lagi. Betul? Kalau tadi kita membaca kisah seorang yang lumpuh dan diturunkan 4 sahabatnya. Masih ingat seorang yang lumpuh juga? Di tepi kolam Bethesda yang sampai berpuluh-puluh tahun dia ngomong setiap airnya bergolak nggak ada orang yang mengusung aku. Tapi bukankah satu demi satu dari mereka pada saat mereka sendirian, Tuhan tidak membiarkan mereka sendirian. Come on. Every destiny is different. Setiap orang punya cerita yang berbeda-beda. Tapi kalau toh mungkin dalam hidupmu bahkan engkau dikhianati oleh sahabatmu, engkau masih punya sahabat yang tidak pernah mengecewakan engkau. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Saya bacakan ayatnya ya saudaraku. Saya tahu ayat ini terdengar mungkin ekstrim ya. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Pastor kayaknya gak mungkin deh ayah ibu masa meninggalkan saya. This is the extreme part ya saudara. Apa yang dimaksud dengan sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku? Yang dimaksud itu
circle-mu yang paling dalam tidak bisa dipegang. Ayah ibu itu berbicara tentang the inner of inner circle, saudaraku. Jadi sekalipun circle terdalam saudara mengecewakan saudara, ayat ini mengatakan Tuhan menyambut aku. Tapi tahukah saudara, kata Tuhan menyambut aku dalam bahasa Inggrisnya itu He take me up. He take me up itu artinya apa, saudaraku? Dia cawe-cawe. He take me up itu artinya dia ikut campur. Kalau orang Jawa bilang cawe-cawe, saudara. He take me up itu artinya dia nggak ngelepas saudara, dia mengambil saudara, menaungi saudara. Artinya apa, saudara? Kalau toh engkau tidak mempunyai sahabat, kalau toh orang terdekatmu mengkhianati engkau, kalau toh bahkan karena sedang ramai juga di sosial media ya, seorang anak menuntut ibunya. Saya nggak tahu kebenaran dari cerita ini, saudaraku, saya hanya tahu karena itu viral aja, lagi rame aja. Tapi yang manapun itu, saudara, if that is your condition, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia akan senantiasa membuka tangannya lebar-lebar menyambut engkau, mengambil engkau, menaungi engkau, menopang engkau, ikut campur dalam kehidupanmu. Tidak pernah meninggalkan engkau seorang diri. Doa saya ya saudara, ayat yang jadi ayat emas kita di 1 bulan ini, kita buka yuk. Karena ini sudah terakhir ya untuk bulan ini. Mazmur pasalnya yang ke-23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Boleh bantu saya, saudaraku? Kita lihat, kita baca bergantian dari ayat pertama, saya bacakan, saudara baca ayat 2, kita bergantian sampai ayat 4. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Boleh enggak saudara, saya ajak saudara, karena di dalam waktu hanya kurang dari 1 jam, saudara mendengar firman seperti ini, not much can be done, saudara. Tapi boleh enggak Mazmur 23 ini nanti saudara di rumah ya, sampai ayat terakhir, karena ini enggak panjang, ayatnya itu pendek, saudara. Sampai ayatnya yang terakhir dari ayat 1 sampai terakhir, coba renungkan itu di saat dimana saudara membutuhkan kekuatan, saudara. Karena Mazmur ini ngomong gini, Tuhan adalah gembalaku. Coba picturing seorang gembala itu seperti apa? Tak akan kekurangan aku. Jadi di setiap kali di mana saudara merasa, aduh kok butuh pertolongan ya, perkatakan itu, aku tidak akan kekurangan. Gembalaku tidak akan membuat aku kekurangan. Selalu di saat di mana aku butuh pertolongan, gembalaku ada untuk menolong. Aku tidak akan kekurangan. Yuk, ayat kedua sama-sama, 2, 3 kita baca. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini rasanya tidurnya di atas batu kerikil kayak berat, sekali sakit, sekali apa-apa rasanya nggak enak, serba nggak nyaman, kayak masih rasanya tidak menyenangkan. Ini yang akan saya perkatakan kepada saudara. Pada saat kau berlari kepada gembalamu itu, dia akan membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Bukan hanya itu, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau saat ini yang di depanmu adalah badai, pegang perkataan ini, dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. He refreshes you. Dia menyegarkan engkau, saudaraku. He refresh you. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jalanmu, saudaraku, diluruskan. Engkau yang berkelok-kelok, engkau yang sudah menyimpang, saudara, ditarik kembali. Sama-sama yuk ayat 4, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jujur, nanti dulu saudara, sampai di situ jujur.
Kalau ada teman di sampingmu yang berjalan dalam lembah kekelaman, mau jalan bareng enggak, saudara? Ada yang jujur beneran enggak. Di lembah kekelaman kok ajak-ajak gitu, saudara. Kata orang lebih gampang pergi ke rumah pesta kan gitu kan, lebih menyenangkan. Tapi kalau di lembah kekelaman ya siapa orang mau ikut gitu, saudara. Mungkin saudara nggak akan terang-terangan seperti bapak tadi yang jawab saya enggak gitu, saudara. Mungkin saudara ya, mungkin jawabnya bukan terang-terangan tapi pelan-pelan apa? Kalau orang Jawa bilang tuh melipir, apa melipir, saudara? Pelan-pelan, saudara. Hilang aja gitu, saudara. Yang lain baru susah-susah, saudara dicari hilang aja. Mungkin saudara. Tapi dengar ini firman ini ngomong. Engkau ketika kau berjalan dalam lembah kekelaman ya, lihat. Kenapa Daud gak takut bahaya? Sebab Tuhan besertamu. Ada satu pribadi yang pada saat engkau dalam lembah kegelaman, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Gembala jiwamu senantiasa ada di saat engkau membutuhkan. Itu yang membedakan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara tahu bedanya gada dan tongkat? Bedanya apa, saudara? Gada, senakal-nakalnya domba, gembala nggak akan pakai gada. Perhatikan ini. Ini perbedaan yang sangat besar sekali. Senakal-nakalnya domba nggak akan pernah mengenal gada, Pak. Domba tahu kalau dia nakal, yang dipakai tongkat, kok miring. Saudara tahu tongkat gembala? Saudara kalau lihat ya, kalau saudara Natal itu, nah tongkatnya kayak apa? Exactly like that. Jadi tongkat melengkung seperti itu tuh bukan tanpa sebab loh, saudara. Itu tongkat dibikin begitu, ada sebabnya. Buat apa, saudara? Buat narik lehernya domba. Jadi emang itu tongkatnya bukan meleok, saudara. Memang begitu. Dia tongkatnya itu dipakai untuk biar nggak jatuh jurang. Tapi kalau gada, itu gembala hanya pakai untuk serigala. Kalau sama serigala dia nggak pakai tongkat, saudara. Enak aja. Nggak ditarik. Saudara. Kalau sama serigala dia pakainya gada. Kadang-kala ada serigala, kadang-kala ada, I don't know. Daud itu menghadapi harimau, singa, dan beruang. Nah, itu sudah nggak pakai tongkat. Dia pakainya gada. Jadi saudara harus mengerti. Kenapa dikatakan gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku? Artinya hajaran Tuhan. Tongkat itu kadang dipakai. Saudaraku kalau gembala mau mukul domba itu pakainya tongkat, nggak pakai gada. Karena no harm. Jadi nih dombanya nakal, tak pakai tongkat mukulnya, plak gitu. Tapi nggak akan pernah pakai gada. Jadi seekor domba itu tahu Tuhan itu menghajar, Tuhan memperingatkan, Tuhan kadang mengizinkan. Tapi dia tahu juga bahwa dia selalu siap dengan gadanya untuk mengamankan si domba-domba ini. Itu sebabnya saudaraku, don't you be afraid. Jangan engkau takut. Engkau punya gembala yang baik. Buat gembala yang luar biasa ini boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Tapi kalau seperti itu boleh nggak sekarang gantian saya ajak? Saya tuh ngerti khotbah seperti ini tuh nggak populer, saudaraku. Orang zaman sekarang akan lebih suka khotbah-khotbah yang, oh iya pastor. Tapi sekali-kali saya rasa it's a good thing, saudara. Boleh nggak sih saya tantang ganti? Memangnya kalau saudara dalam kesusahan yang lain nggak pernah susah? Jahat ya? Pastor kok tega, saya lagi kayak gini kok malah dimarahin. Loh, yang susah tuh bukan hanya kita sendiri loh, saudara. Hari ini
Saya ada ya saudara, karena ada orang-orang yang memperjuangkan saya. Saya punya sahabat-sahabat di masa lalu saudaraku. Sahabat-sahabat yang bersabar di tengah ketengilan saya, orang-orang yang terus sabar ketika saya melawan, orang-orang yang ketika saya dimuridkan dan saya memilih untuk melakukan sebaliknya. I am here karena ada peranan dari orang-orang ini. Saya tantang yuk saudara buat engkau yang hidupnya dipulihkan. Bangkit jadi KKS. Oh yes, challenge ini saya berikan. Bangkit jadi KKS. Saya tahu perkataan saya ini ya nggak populer dan banyak orang yang akan mengatakan pastor hari gini ngapain buru-buru jadi KKS pastor. Hidup udah susah. Jadi KKS itu enggak menyenangkan pastor. Itu tugas yang Tapi tetap saya akan melemparkan challenge ini saudaraku. Karena the moment Yesus menarik Paulus, ini yang dia katakan. Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus mengatakan itu. Yesus menantang kepada Petrus dan berkata, Peter, apakah engkau agape? Tapi Petrus hanya bisa, Yesus engkau tahu aku phileo engkau. Phileo itu kasih saudara. 2 kali Yesus ngomong, apakah engkau agape? Aku dijawab sama Petrus, aku phileo engkau. Kali ketiga Yesus itu amazing, saudara. Dia turun. Dia ngomong, apakah engkau phileo aku? Petrus nangis. Karena dia tahu. Dia tahu. Amazing. Yesus itu amazing, saudaraku. Di tengah di mana Yesus tahu bahwa Petrus itu sangat terbatas. Yesus ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ketika saudara berpikir, pastor, saya nggak bisa jadi KKS karena saya terbatas ini, saya terbatas itu, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. And because of that, saya belum mau jadi KKS. Tetapi Yesus berbicara kepada Petrus dengan cara yang sangat amazing. Di tengah jelas-jelas dia nggak bisa bilang eros. Dia nggak bisa bilang agape, dia bilang philia. Kasihnya terbatas, Yesus tawarkan ke Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi hari ini saudaraku, saya menantang saudara, at least kita mungkin sahabat nggak punya banyak ya saudara. Zaman sekarang ini ya saudara, kalau di usia saudara punya sahabat dengan hitungan 2 tangan ini saja ya, menurut saya you are blessed. Saya nggak berbicara hanya teman ya, saya nggak berbicara hanya sekedar orang yang saudara kenal gitu, tapi saya bicara sahabat. Punya sahabat itu menurut saya adalah blessing, Pak. Punya sahabat yang bertumbuh sejak engkau kecil, mengenal engkau lebih dari 1/4 usiamu itu sudah luar biasa sekali saudaraku. Karena most of the time sahabat seperti itu jarang dicari saudara. People come, people go. Itu sebabnya firman ngomong apa? Orang baik banyak. Banyak orang mengatakan dirinya baik. Tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Itu bahkan Amsal saudaraku mengatakan itu. Jadi saya hari ini akan membagikan kepada saudara yuk satu challenge yang diberikan Yesus kepada anak-anaknya. Satu challenge yang sampai Yesus itu memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Cerita orang Samaria baik hati, pernah terpikirkan enggak saudara? Sampai detik hari ini namanya siapa, ada yang tahu enggak? Hah? Yakin enggak tahu? Ada yang tahu enggak? Alamatnya di mana? IG-nya? Orang ini tidak pernah disebut siapa namanya. Tapi tahun berjalan ganti saudaraku, dalam setiap kisah-kisah namanya akan senantiasa disebut sebagai orang Samaria baik hati. Artinya Yesus menantang setiap kita ini ya saudaraku. Dia berbicara, bukan dia mengatakan bahwa berarti Lewinya enggak baik, imamnya enggak baik, no. Tapi dia men-challenge. Apakah engkau mau
bangkit menjadi garam dan terang dunia. Sama seperti orang Samaria yang tidak diperhitungkan, bukan siapa-siapa, it's just nobody, namanya enggak kau kenal. Tetapi mau enggak saudara jadi an angel for someone when they need it the most. Menarik ya, menarik ya. Dan kabar baiknya saudaraku, selama musim masih berputar, matahari masih terbit, akan selalu ada tabur tuai. Makanya kenapa saya paling sebel kalau tabur tuai hanya dikaitkan dengan urusan keuangan. Nyebelin loh saudara. Yang sepakat katakan amin. Kenapa? Karena kalau tabur tuai hanya saudara kaitkan terus urusan uang ya, itu terlalu kecil. It's just one little tiny part of it. Tapi sadarkah saudara? Coba kita langsung uji coba mau? Oke. Coba senyum sama kiri kanan depan belakang saudara. Kasih senyum saudaraku. Senyumnya yang tulus saudaraku. Jangan senyumnya. Senyumnya yang tulus. Coba kasih senyum kiri kanan depan belakang saudara. Oke. Oke. Ada yang wajahnya masih jutek, injak kakinya saudaraku. Bangun. Saudara kasih senyum. Saya tanya, saudara kasih berapa senyum? Hah? Ya satu doang toh, bibir cuma satu saudaraku. Masa bisa saudara kasih lebih dari satu? Ya satu lah. Coba saya tanya tadi kiri kanan depan belakang, enggak tahu yang samping-sampingnya kiri kanan tergantung dong. Seberapa saudara mempertahankan senyum saudara kan? Dapat berapa senyum tadi? Curang dong. Nabur cuma satu kok dapat 4. See, itu hukumnya Tuhan. Sampai kapanpun saudaraku. Orang boleh gak lihat. When you do good. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Akan ada orang-orang yang tidak pernah kau kenal bahkan. Yang akan melakukan hal yang sama yang kau lakukan once in a long time ago. Tabur yang baik, maka engkau akan menuai yang baik. Oh, dijadikan atas kehidupanmu saudaraku. Boleh ya? Mau ya? Mau jadi sahabat? Mau saudaraku? Ini maunya kok. Kita lihat yuk, kita belajar. Saya akan mengakhiri dengan 3 poin ini. Kita belajar bagaimana sih kita bisa menjadi sahabat yang baik saudaraku. Kita buka Ayub pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 13. Ayub di tengah masa sukarnya punya 3 sahabat saudara. Ada yang tahu namanya? Cerdas cermat Alkitab, nanti pulang saya kasih hadiah. Ada yang tahu enggak saudara? Saya sebut ya. Jadi biar kosakata Alkitab saudara juga bertambah. Buat saudara yang belum pernah dengar namanya ketiga sahabat Ayub adalah Elifas, Bildad, dan Sofar. Elifas, Bildad, dan Sofar. Ada satu lagi saudaraku. Nah, Ayub 2 ayatnya yang ke-11 sampai ke-13 ini bercerita tentang sahabat-sahabat Ayub ini. Kita baca bergantian ya, ayat yang ke-11 saya bacakan, 12 saudara kita bergantian. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka larilah mereka menjauhi Ayub. Hah? Apa enaknya? Lagi susah kok datang. Coba, Alkitabnya sama enggak? Sama. Dikatakan apa? Ketika mendengar kabar tentang segala malapetaka loh. Bukan ketika dengar kabar kalau terima hadiah. Bukan dengar kabar terima apa? Terima apa ya saudaraku? Indonesia enggak ada lotre ya? Terima apa tuh? Kalau di Amerika tuh kan lotre is like a big thing gitu saudaraku. Sekalinya terima lotre itu langsung bisa jadi miliarder, bilioner saudaraku. Tapi di sini dikatakan ketika mendengar kabar tentang malapetaka yang menimpa dia, datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Ini sahabatnya jauh-jauh loh saudara. Elifas, orang Teman. Nah orang Teman tuh artinya kayak gini, Nita orang Solo gitu saudara.
Saya nggak tahu nama saudara, terus nanti misalkan Budi orang mana, kayak gitu. Jadi sebenarnya nama teman ini bukan, maksudnya temannya itu bukan. Ini tempat yang bernama teman, saudaraku. Saya nggak tahu bacanya teman atau teman ya. Nggak tahu yang manakah saudara. Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ayat 12 yuk, 23. Ketika mereka memandang dari jauh dengan suara keras, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring, mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. 13 sama-sama 23. Lalu mereka duduk bersama-sama dia, Ayub, di tanah selama 7 hari, 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. 3 poin ini saudaraku, saya cepat saja. Sahabat Ayub itu mendengar kabar malapetaka dan mereka segera mendatangi Ayub. Mereka segera datang saudaraku. Seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak datang di dalam keadaan yang baik. Saudara, biasanya ya, kalau orang baru susah kita deket-deket alamat apa saudara? Alamat apa? Nah, alamat diutangin saudara. Kan, makanya biasanya nggak banyak orang mau datang kalau pas lagi susah. Yang ada adalah saudara dimintain tolong. Sih? Tapi menurut saudara loh, kalau saudara punya sahabat yang di masa susah saudara justru mendatangi saudara. Precious ya. Precious ya. Doa saya ketika kita punya sahabat yang seperti itu. Yesus mendatangi engkau justru ketika engkau berjalan di lembah kekelaman. Is it too much if we do the same thing as well? Kalau kita juga lakukan yang sama kepada seseorang. Not easy. Tapi boleh ya Bapak Ibu ya. Saya berdoa ya di gereja ini saudara menemukan sahabat. Yang sepakat katakan amin. Saya berdoa gereja ini tidak membuat saudara kepahitan, trauma, atau apapun itu. Saya berdoa jemaat yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang punya hati yang seperti seorang sahabat. Yang sepakat katakan amin. Saya rasa saya harus mengkhotbahkan hal-hal yang kayak gini saudara. Gak populer, not fun. Setiap orang akan punya kecenderungan untuk pengennya dimengerti toh. Tapi kalau saya tidak mengkhotbahkan hal-hal yang seperti ini, kadang saya sedih aja saudara. Ya sekalipun saya ngerti ya, nggak terelakkan ya, tapi sedih aja kalau ada kabar-kabar yang ngomong sama saya, Pastor saya ikut komsel justru ditipu, Pastor saya ke gereja justru dikecewakan, Pastor saya sakit hatinya malah sama orang gereja loh, bukan cuma orang gereja tapi pendeta lagi. Saya tuh kadang kalau dengar kata-kata gitu tuh jujur saudaraku, karena saya seorang pendeta jadi sedih aja gitu saudara. Ya sekalipun ya gimana ya, I just hope saudara. Setidaknya dalam kehidupan kita ini yang sering saya katakan, kalau kita belum bisa melakukan banyak, jangan malu-maluin nama Tuhan. Boleh? Saya percaya pengajaran-pengajaran seperti ini akan menjadi value ya buat jemaat di tempat ini, boleh? Amin. Sehingga bukan hanya saudara kudusnya di dalam. Bukan hanya terlihat kayak salehnya di dalam gereja. Tapi justru di luar sana ketika orang gak kenal saudara, mereka bisa ngomong ini pasti orang Kristen. Saya tuh berharap yang seperti itu lebih sering terdengar loh.
Dulu, kemarin saya beberapa waktu makan dengan salah seorang pengusaha ya saudaraku, dan dia mengatakan ini kepada saya yang membuat saya sedih aja gitu. Dan sekarang saya punya kesempatan untuk menyampaikan ini. Dia ngomong, dulu kalau kita cari orang keuangan, kita akan cenderung cari orang Kristen. Tetapi kadang, sekarang kata-katanya sudah berubah. Kayaknya Kristen enggak Kristen, sama aja. Itu benar apa enggak sih saudaraku? Rumor ya? Hah? Cuman rumor. Rumor enggak benar saudaraku. Di sini enggak ada. Enggak tahu di luar sana saudaraku. Enggak ada yang ngaku. Tapi saya berdoa saudara. Saya berdoa. Boleh enggak sih Bapak Ibu? Terlepas dengan apapun, whatever reason you come here. Saya senang tuh kalau kata-kata yang seperti itu masih dipertahankan. Kalau cari karyawan, cari orang Kristen. Kerjanya all out. Takut akan Tuhan. Enggak tipu menipu. Oh saya berdoa kata-kata itu muncul kembali loh. Saya berdoa kalau mau cari orang, cari yang sungguh-sungguh pelayanan di gereja. Oh saya berdoa yang seperti itu saya dengarkan saudara. Karena dedikasinya luar biasa, kesetiaannya luar biasa. Saya berharap kata-kata seperti ini akan terngiang-ngiang di banyak tempat saudaraku. Saya berdoa itu engkau, aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya yang paling meriah. Saya ngomong gini saudara masih mengasihi saya enggak? Lah gimana saudara? Sedih aja sih, sedih aja. Jadi saya berdoa, yuk let's try. Saya tahu enggak gampang, keadaan sekarang juga memang enggak segampang itu. Tetapi enggak ada salahnya mencoba toh. Kita itu enggak pernah bisa, saudara, 100% menyenangkan orang ya. Yesus aja selalu ada tetap yang enggak suka. Jadi enggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi in our best way possible Tuhan ngomong kayak gini, jika masih bergantung pada engkau berusahalah berdamai dengan semua orang. Lakukan yang baik di negeri di mana engkau ditempatkan Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, seorang sahabat, kalau tadi yang pertama segera datang. Seorang sahabat ada, present saudaraku. Tapi yang kedua, seorang sahabat menangis bersama dengan sahabatnya. Paulus itu ngajarin hal yang simple soal bagaimana menjadi seorang sahabat yang baik, saudara. Roma 12 ayatnya yang ke-15 ngomong gini, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hari-hari ini saya menemukan kayaknya lebih gampang ya bersukacita dengan orang bersukacita. Tapi kalau menangis dengan orang yang menangis, kayaknya dua-duanya sama-sama susah. Sekarang coba kalau lihat orang diangkat naik malah banyak yang iri tuh. Berarti sekarang pun bersukacita dengan orang yang bersukacita juga susah ya. Aduh saudaraku. Ternyata sekarang bukan hanya menangis dengan orang yang menangis yang susah ya. Katanya ada teman makan teman. Jeruk aja enggak makan jeruk. Boleh ya saudaraku? Kita coba yuk. Bersukacita dengan orang yang bersukacita. Kalau saudara mendengar kabar baik, kabar temanmu diangkat, kabar temanmu dapat promosi, kabar mereka diberkati. Karena banyak yang ngomong sama saya, Pastor, mereka hanya bisa bersukacita kalau pastor itu masih di bawah mereka. Tapi kalau berkatnya pastor sudah di atas mereka, kayaknya ketawanya akan jadi agak beda saudaraku. Tapi di keluarga Allah, saya berdoa ada orang-orang yang bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis.
Apakah too good to be true? Mungkin ya. Zaman sekarang enggak terlalu banyak ya. Tapi doa saya ada di tempat ini. Orang menemukan keluarga melalui kelompok sel. Orang menemukan sahabat melalui pelayanan. Di dalam ibadah seperti ini, boleh nggak toh saudara dikembangkan yuk. Kalau di lift sambil nunggu, bu ya ngobrol saudara. Apa salahnya toh? Saya tuh kadang yang paling kentara di Soho tuh. Kan naik satu lift. Dari pembawaannya misalkan nih ya, di Soho saudara yang pernah ke Soho kan tahu ya. Itu lift cuma dipencet lantai 11. Berarti kan semua ke gereja. Orang cuma lantai 11 satu doang, lantai bawah-bawahnya enggak ada. Berarti kan satu gereja. Tapi saya itu liatin kan, saya kadang merhatiin saudara. Saya merhatiin tuh ya satu gereja tuh ya diem aja tuh. Yang satu di pojok sana, yang satu di pojok sini. Tapi ya enggak nyapa, ya enggak. Coba yuk saudara. Tanya kayak, saya kalau sudah bingung ya enggak apa-apa tanya hal-hal yang simpel lah. Dari mana? Tinggalnya di mana? Ya enggak apa-apa lah saudara, orang namanya belum kenal. Kalau saudara sudah kenal say hi ya oke lah. Tapi kalau saudara belum kenal, boleh ya? Enggak salah kan? Enggak marah, enggak jutek kan saudaraku? Mana tahu yang masih single ketemu pasangan. Kan nggak tahu. Uji Tuhan loh. Kalau ketemu jodoh di gereja itu bagus. Daripada ketemu jodohnya di diskotik, saudara. Di klub malam kan. Mending kan di gereja, saudaraku. Jadi siapa tahu, sapa, tegur, sapa ya. Boleh ya Bapak Ibu ya. Belajar kita sama-sama dekat satu dengan yang lain. Ciptakan komunitas yang seperti itu di gereja kita. Yang ketiga saudara, nah ini. Kalau dua hal tadi adalah yang kita lakukan, yang terakhir, pemain musik boleh maju. Pada saat seseorang mengalami masa sukar ya saudaraku, ini yang saya mau pesan, be careful. Jangan cepat-cepat menghakimi. Sahabat Ayub 7 hari 7 malam mereka mendampingi Ayub karena tahu begitu beratnya masalah Ayub. Mereka udah gak ngomong apa-apa. Kadangkala your presence, kehadiran saudara, ketika saudara datang pas ke pemakaman, ke rumah duka saudaraku, kadangkala saudaraku just be there aja itu sudah cukup. Kalau saudara nggak tahu harus ngomong apa, it's okay kok, nggak ngomong panjang lebar itu it's okay. Daripada kalau nggak hati-hati kita ngomong tapi salah. Ngomong tapi salah itu gimana Bapak Ibu? Mami saya pernah cerita ya saudara, mami saya itu pernah kena kista di kandungan saudaraku, yang mana dokter mengatakan harus diangkat kandungannya. Even though mami saya udah punya 3 anak. Tapi kalau kandungan diangkat itu for some people, mereka merasa mengidentikan, saya rasa I agree juga ya saudaraku, sekalipun that's not true, mengidentikan rahim itu sebagai wanita. Seorang wanita yang gak punya rahim ya berarti bukan wanita, seperti itu. Perasaan seperti itulah saudara. Di tengah mami saya ngalami itu semua, ada satu orang dekatnya mami saya. Ngobrol dengan mami saya dan apa ya saudaraku, mungkin maksudnya baik. Tapi dia ngomong kepada mami saya, jangan-jangan kamu berdosa loh. Jangan-jangan itu terjadi sama kamu karena kamu bikin salah. Oh saudaraku, orangnya pergi sampai rumah, kami anak-anak dan keluarga ngelihat mami saya tuh nangis seharian. Itu menyakitkan bagi mami saya. Kami anak-anak mendengar bagaimana mami saya tuh ngomong kayak gini, memangnya orang pengen sakit. Kalau saya memang ada dosa ya saya akan minta maaf sama Tuhan. Itu menyakiti mami saya saudaraku. Sampai berhari-hari dia butuh waktu untuk recover datang sama Tuhan. Jadi karena saya pernah melihat itu. When you are around your friends yang sedang mengalami hal yang maybe you don't know gitu. Hati-hati. Alkitab itu Yakobus 1 ayat 19 ngomong. Lebih baik cepat mendengar, lambat berbicara. Muncul ya? Oke. Hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini.
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Jadi ketika saudara mengalami ada di tengah kondisi di mana sahabatmu ada di dalam kesusahan ya. Jangan cepat-cepat judging. Just be there. Dengerin apa sih yang dia alami. Karena sahabat-sahabatnya Ayub tuh luar biasa sekali saudaraku, tapi sampai satu titik dia mereka enggak tahan gitu. Jangan-jangan kamu salah, jangan-jangan kamu ini, jangan-jangan kamu itu gitu. Sampai Ayub itu ngomong, apa yang aku lakukan? Ayub sampai gak terima saudaraku. Singkat cerita di endingnya saudaraku, Tuhan sampai di mana Tuhan menghukum sahabat-sahabatnya Ayub dan mereka dilepas dari doanya Ayub. Tapi anyway, di momen yang berat saudaraku, watch out ya. Hati-hati ya ketika kita mau ngomong ya. Kita mengenal bahasa apa? Mulutmu, harimaumu. Jadi kita pakai mulut kita, kalau toh kita tidak mengerti, untuk membangun, untuk menguatkan, untuk menghibur, dan untuk mendatangkan kebaikan. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Kita kasih tepuk tangan, boleh bangkit berdiri. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sama-sama jemaat katakan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaya ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya. Kau
satu-satunya Tuhan. Sahabat di dalam segala musim. Sahabat bagi jiwa yang berat.